Oke, mungkin ada yang konfirmasi yang kelihatan kelihatan gambarnya atau suara saya? Kelihatan. Kelihatan Mas. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, jadi gambar sudah kelihatan tuh dan sebagainya. Sekarang ini belum familiar nih. Oke, kita langsung aja. Jadi selamat pagi semua. Jadi terima kasih rekan-rekan telah bergabung di webinar ini ya. Jadi kali ini kita akan bahas satu topik yang cukup sederhana tapi unik ya. Jadi ini salah satu teknologi bagaimana kita terkait dengan aplikasi web ya, terutama yang web. Kita akan memasuki topik yang akan kita bahas ini ya. Ada beberapa topik yang saya potong mungkin terkait dengan masalah waktu, dan tadi saya coba-coba agak aneh juga penggunaan Zoom ini, tapi nggak apa-apa, ada experience. Oke, ini adalah topik tentang bagaimana kita menerapkan protokol HTTP ya, dan kita tahu bahwa protokol ini yang membuat aplikasi web itu jadi lebih berkembang jauh lebih cepat ya, karena bagaimana juga aplikasi web itu terkait dengan protokolnya. Semakin dinamis ya, nanti di atas layarnya juga akan semakin kompleks di sananya ya. Nah, kalau kita review secara umum ya, jadi kita lihat protokolnya itu sendiri, bahwa itu berangkat dari yang HTTP awal ya, kalau kita lihat di HTTP 09 ini ya, rekan-rekan mungkin saya ingat waktu ini 91 saya belum masuk kuliah, baru 96-an ya. Tapi saya di sana pernah merasakan request seperti ini ya. Jadi HTTP 09 ini simple request-nya. Dia cuma single request, terutama tentang get doang ya. Jadi HTTP cuma get saja. Dan nanti kita akan lihat perbedaannya itu. Naik ke yang HTTP 1.0 ya, jadi itu tahun 96 baru rilis. Dan kalau kita lihat perkembangannya, di situ muncul yang namanya Dynamics HTML. Jadi kalau rekan-rekan pernah mendengarkan HTML yang agak dinamis, di era itu sudah mulai itu. Jadi ada banner-bannernya dan sebagainya. Karena protokolnya mendukung di sana. Nah, selanjutnya di 99 ini, itu HTTP 1.1. Nah, ini eranya cukup, saya bilang itu impact-nya cukup luas ya. Artinya kita ingat nanti di tahun 2000 itu imbas daripada ketakutan terhadap yang tahun 2000 itu terutama kalender ya, itu juga mempengaruhi daripada protokol ini ya. Dan kita lihat beberapa aplikasi yang berjalan di situ itu cukup rame. Dan saya ingat waktu itu ada namanya Yahoo Messenger ya, chatting kan, jadi itu aplikasi chatting, dan di mana itu aplikasinya itu cukup dinamis ya. Dan sini ada ini nggak bisa auto nih ya. Oke. Oke, jadi itu adalah sekilas tentang HTTP-nya sendiri ya. Oke. Nah, terkait dengan yang 2.0 ini terbaru sebenarnya itu. Jadi diskusinya tuh sebenarnya itu sudah hampir 2008-2010-an ya. Tapi baru rilis di 2015 ini, dan ini awareness-nya memang agak kurang. Tetapi kita lihat memang dari perjalanan HTTP 10 sama 11 ini cukup lama ya, sampai ke 2.0. Dan itu kalau kita lihat penetrasinya di HTTP 2.0 ini, itu akan cukup penetrasinya masih di bawah 50% ya. Jadi ini adalah statistik dari aplikasi web, terutama aplikasi yang berbasis web server,
penggunaan daripada HTTP2 ini per 4 Juni. Jadi saya ambilkan dari sini. Ini penetrasinya sekitar 46 ya. Jadi ada banyak yang masih belum migrasi ya. Nah, ini adalah challenge bagi kita bagaimana menerapkan untuk yang HTTP2. Next-nya, kalau kita lihat marketnya sendiri, itu HTTP-nya sendiri memang kita lihat posisinya cukup aslinya itu opportunity-nya cukup bagus ya. Jadi ini the future ya. Memang aplikasi yang berbasis HTTP2 belum begitu banyak ya. Biasanya yang berbasis multimedia baru itu akan terasa penggunaan HTTP2 terutama untuk yang push data yang cukup besar dan sebagainya. Oke, ini adalah browser yang digunakan pada HTTP2. Jadi HTTP2 pendukung browsernya cukup banyak ya. Di mulai dari IE itu versi sekian. Kalau yang hijau ini adalah yang cukup full ya, full feature. Jadi full feature. Oke, dan ini kita lihat hampir semua browser sudah mendukung ya. Oke, saya coba lihat di itu. Nanti aja YouTube-nya tuh. YouTube-nya saya nggak tahu cara ini. Oke, jadi protokol itu sendiri terkait dengan di sisi perubahan daripada request-nya. Jadi di HTTP2 ini secara umum untuk request metodenya itu tidak banyak berubah. Jadi kalau misalkan kita mau migrasi dari HTTP 1.0 atau 1.1 ke 2, secara request itu sama ya. Nah, pembedanya adalah metode transfernya. Nanti kita akan lihat bagaimana perubahan di sana. Jadi improvement daripada HTTP2 ini itu adalah bagaimana kita mengurangi latensi. Jadi latensi ini nanti terkait dengan masalah request daripada HTTP. Kalau misalkan rekan-rekan pernah dapat jaringan komputer, nanti ada request yang istilahnya head of line blocking ya. Terus juga satu request rame-rame dan sebagainya. Ini yang cukup membuat latensinya menjadi tinggi ya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, ini adalah data untuk page load-nya ya. Page load-nya, jadi page load-nya ini di mana ini terkait dengan masalah data yang ditransfer ya. Kemudian di mana ini adalah page load time. Kalau kita kasih bandwidth yang cukup rendah, itu memang page load-nya tinggi ya. Semakin ke sana kita besarkan ya. Jadi kita tinggikan daripada si bandwidth itu akan cenderung homogen ya. Artinya apa? Semakin memperbesar bandwidth besar itu ya, itu tidak mempercepat juga sebenarnya. Dia akan memiliki peak peak tertentu ya. Nah itu kalau sudah homogen atau state-nya normal seperti ini ya, artinya itu kembali lagi ke aplikasinya. Apakah memang aplikasi itu lambat atau tidak, karena secara bandwidth sudah dibesarin ya. Nah, kalau kita istilahnya latensinya dikurangi, artinya kecepatannya juga dikurangi, maka kita akan dapatkan nilai yang signifikan ya, penurunnya signifikan. Artinya apa ini? Dengan menurunkan latensi itu signifikannya lebih besar ketimbang kita menaikkan bandwidth. Bandwidth yang besar itu tidak apa istilahnya menjamin bahwa aplikasi web itu lebih cepat ya. Karena kita lihat dengan simulasi seperti ini ya impact-nya ya tidak begitu ini ya sampai ke sini doang. Tapi kalau kita latensi kita turunkan itu signifikan dalam hal performanya. Itu yang kita mau trace ya. Dan kalau kita berbicara spesifikasi di HTTP2 ini memang berangkat dari SPDY ini ya, jadi ini speed. Jadi salah satu riset di Google, kemudian ini sudah dipakai dan proven.
dan diopenkan istilahnya itu. Kemudian dari konsorsium RFC ini keluar nih dokumentasi bahwa ini sudah mendukung untuk HTTP 2 dengan RFC sekian. Jadi rekan-rekan bisa tahu dokumennya ini ya. Nah, kemudian ada tambahan lagi untuk yang header compression. Jadi kalau kita lihat HTTP umumnya kan ada request HTTP sama HTTP header. Ya, itu yang normalnya. Nah, header itu sendiri bisa kita kompres ya menggunakan efek ini. Nah, implementasinya itu sendiri itu kita bisa gunakan HTTP 2 over TLS ya, bisa disebut H2 atau TCP ya. Jadi syarat daripada penggunaan HTTP ini wajib ada sertifikatnya. Jadi kalau kita mau implementasi tidak punya sertifikat, minimal slave sertifikat atau sertifikat bodong dalam artian bahasa itunya ya, itu bisa ya. Jadi kalau nggak ada itu ya nggak bisa jalan nih protokolnya. Oke, jadi untuk bisa tahu ini ya, nah saya sembari lihat ini ya. Oke, ini nggak otomatis atau gimana nih? Oke, jadi untuk bisa mengetahui apa website itu bisa support atau tidak ya, sebenarnya paling simpel adalah kita menggunakan browser ya. Jadi browser lebih simpel ya. Di rekan-rekan bisa gunakan browser ini. Kalau misalkan, oke, saya keluarkan developer tool-nya. Jadi kita bisa tahu di sini request-nya cukup mudah. Misalkan saya ambilkan kompas.com ya. Nah, protokol ini tidak semua web itu mendukung. Saya ambil satu contoh aja, apakah dia mendukung atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat di dalam request network-nya ini, ya. Dan ini tampilkan, by default-nya itu tidak muncul ya, jadi Anda tinggal klik kanan, nanti di situ ada protokolnya. Oke, jadi protokol itu nanti akan kita lihat apakah request-nya itu bagaimana di sana ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada beberapa website ya. Oke, seperti ini ya. Jadi dia mendukung HTTP 2 ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ada request kemudian dia keluar protokol H2 ini, itu artinya si website ini sudah mendukung HTTP 2 ya. Nah, ada juga yang lainnya, mungkin saya lihat yang lain yang tidak, misalkan kita lihat kemarin, oh ya ini. Nah ini PPS, kalau kita lihat request-nya ini, itu kalau kita lihat di bagian atasnya, request-nya itu, dia masih menggunakan protokol 1.1 ya. Jadi ini protokol 1.1. Dan ini kita bisa tahu bahwa request di sini dengan header-nya ini, kita akan tahu header-nya seperti ini. Jadi kekurangan daripada si HTTP 1.1 itu header-nya masih plain text ya. Jadi kalau Anda pernah coding untuk soket itu header-nya kan plain text biasa ya. Nah itu di dalam HTTP 2 memungkinkan kita mengkompres header-nya juga ya. Itu yang kita bisa ini. Nah, selanjutnya saya juga kasih contoh ya, kasih contoh. Selain itu kita juga bisa menggunakan Python ya. Jadi Python itu mengecek apakah si web itu bisa support protokol HTTP 2 atau tidak ya. Jadi sebab itu kita lempar soketnya aja, kemudian kita cek itu H2, SPD3 atau HTTP 1.1 ya. Jadi itu penggunanya. Nah, saya coba tes di sini. Oke. Dan kita lihat di sini tesnya ya. Oke, jadi ini kita coba harus S ya. Coba tadi titik ya.
kita bisa lihat dia sudah mendukung HTTP 2 ya. Kemudian kompas.com juga ada ya. Kemudian kalau saya lihat bibli.com juga bisa mendukung ini ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Opsi lain kita juga bisa menggunakan curl ya. Kalau di Linux atau mungkin di Mac, di Windows harus install manual ya. Jadi Anda bisa gunakan curl HTTP 2 ya. Kemudian Anda juga bisa kalau gini. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Kemudian oh ya, saya mau tahu ini ya di cafe untuk bisa lihat request header-nya. Cukup banyak nih. Cukup luas nih ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya juga punya aplikasi lokal biar kelihatan. Oke. Oh, sorry, server saya lagi mati. Oke, kita coba menggunakan Node.js sebagai HTTP servernya. Dan ini sudah bisa jalan, dan kita bisa gunakan curl seperti ini. Sini. Oke. Ini portalnya. Oke, kita lihat di bagian oke, sama aja nih ya. Jadi Anda bisa dapatkan ini. Kemudian saya juga udah bikin API. Jadi kalau request-nya misalkan user, dia akan dapatkan JSON dalam bentuk request ini ya. Ini nanti kita akan berjalan sebentar lagi. Oke, sebenarnya apa yang terjadi di situ ya. Nah, itu kita akan lihat protokolnya sendiri bahwa di dalam HTTP 2 ini ada perubahan dari segi header-nya sendiri ya. Jadi satu connection ya untuk request-nya ini. Dan kalau kita perhatikan HTTP 1 kan kita udah punya header. Kemudian kalau 2 ini HTTP 1.1 ya. Jadi 1.1 itu ada header, ada body-nya. Tapi kalau di HTTP 2 ini akan header sama data. Jadi data body-nya sebagai frame. Jadi kalau mau migrasi di sisi routernya, jadi ada aplikasi router bisa mengconvert dari HTTP 1 ke 2 ya. Nah ini request-nya jadi ini. Jadi ada perubahan request menjadi stream ya. Jadi request-nya nggak seperti plain text pada umumnya, udah stream ya. Jadi memungkinkan untuk kita request sebagai binary ya. Jadi ini binary yang kita lihat jauh lebih efisien ya ketimbang kita menggunakan ASCII pada umumnya ya. Jadi hemat daripada bitnya itu sendiri. Kemudian kita juga punya framing layernya sendiri, beberapa ini fiturnya seperti prioritas, flow control, ini nanti
discuss sendiri ini ya. Kemudian ada lagi header compression ya. Jadi kalau kita perhatikan sini, ini adalah request daripada HTTP 1.1 dan ini adalah bodinya, maka perubahan dari HTTP 2 ini menjadi header frame dan ini data frame. Oke, ini seperti ini. Dan ini juga perubahan headernya ya, jadi 9 byte untuk length private-nya itu. Nah, request-nya seperti saya bilang sekarang berubah menjadi stream. Jadi ketika request client server itu stream dari stream 1, 3, ya, 3, 1 ini datanya ya. Jadi nanti tinggal kita parsing ada datanya. Jadi memungkinkan untuk kita kirim data sebagai streaming. Nah, request-nya dalam header itu sendiri, dalam request itu kita bisa kompres ya. Jadi kompresannya seperti ini, kemudian kita juga bisa lihat di sini perubahan datanya. Jadi encode-nya sesuai dengan misalkan pakai Hoffman code ya, di model seperti itu. Nah, push-nya sendiri ada berbeda. Jadi kalau HTTP 1.1 ya itu satu request, satu transaksi itu request respon. Jadi kalau kita lihat HTTP itu kan HTTP 1.1 maksudnya itu satu transaksi adalah request ya, satu request ini kemudian responnya. Oke. Tetapi di HTTP 2 sekali kita request itu bisa jadi kita mendapatkan data yang cukup banyak dengan model server push ini ya. Jadi memungkinkan kita push data sebanyak-banyak ke klien walaupun mungkin klien tuh belum butuh juga ya. Nah, ini yang menjadi ini ya. Jadi seberapa pinternya di sisi servernya nanti itu. Oke, kita mau tahu bagaimana perubahan daripada si HTTP itu sendiri ya. Oke, saya kasih contoh di sini. Jadi ini satu website yang cukup bagus ya. Jadi ini kita ada request satu gambar ya, request satu gambar ini. Dan mungkin saya keluarkan dulu developer tool-nya. Jadi Anda bayangkan gambar ini adalah gambar yang dipotong-potong sehingga kalau kita request itu kalau kita pakai HTTP sendiri maka terjadi antrian ya, antrian request ya. Jadi kita bisa saya ulang lagi. Maka apa yang terjadi di sini? Maka request-nya itu cukup banyak ya. Jadi kita lihat sini. Nah, ini request daripada satu gambar. Ya, satu gambar itu dan itu antriannya kalau kita lihat grafiknya, kalau kita lakukan forensik gitu ya, analisa networknya itu, maka request-nya juga menjadi cukup panjang ya. Ini nggak kelihatan situ ya. Nah, ini bisa kita tahu antriannya segini ya. Jadi kita tahu kalau di HTTP 1 kan kalau kita punya resource yang banyak di satu URL yang sama itu memang akan terjadi antrian ya. Maka kenapa di dalam satu desain web aplikasi itu kalau bisa resource itu dipisah-pisah. Misalkan statik itu ada di server CDN atau di mana dan sebagainya. Sehingga membuat si browser itu akan open request lagi. Itu akan mempercepat. Itu kalau misalkan kita berbicara konteks di web yang menggunakan HTTP 1.1. Jadi ini ada bottleneck kalau semua resource-nya nge-pull di satu ini ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan HTTP 2 ya, ini request HTTP 2. Oke, maka dia akan jauh lebih sedikit karena proses queuing-nya itu lebih rendah ya. Karena dia open banyak stream. Kita lihat ini streamnya kedua. Nah, ini jadi kalau yang ini oh ya baru kelihatan ini yang awalnya. Tapi kalau misalkan yang ini langsung berbarengan. Nah, biar kita ketahuan, saya clear. Kemudian kita request yang kedua.
Oke. Nah, ini kelihatan potong-potong ada jeda itu ya. Oke, request-nya seperti itu. Nah, kalau kita pakai run kedua, HTTP 2, maka request-nya langsung berbarengan. Tidak ada terjadi antrian. Ya. Ini yang membedakan, makanya speed-nya jauh lebih cepat karena ada push streaming-nya tuh. Oke, ini biar komit itu ada jeda 1 menit ya, tapi kalau misalkan rekan-rekan ada keluar, silakan, nggak apa-apa, santai aja. Saya perlu 2-3 menit lagi. Oke, terakhir saya mau tahu request-nya itu sendiri, analisanya. Jadi kalau kita menggunakan Wireshark, ya kita bisa ya. Jadi Wireshark ini kan kita tahu bahwa request tersebut kan menggunakan SSL ya, makanya kalau kita gunakan browser Chrome ini, SSL sertifikatnya kita bisa dump ya, bisa. Jadi ini salah satu sniffing ya. Kalau rekan-rekan pentest itu Anda bisa lakukan seperti itu. Jadi di sini saya export untuk yang SSL key-nya supaya saya dapat key daripada sertifikat itu dari si browser ini supaya si Wireshark-nya itu bisa dapat. Makanya saya set di sini SSL key-nya di sini supaya baca di sana. Nah dari situ kita bisa jalankan ya. Jadi kalau kita option kita nggak ini saya nggak semua ya, cuman Ethernet doang. Oke, kemudian saya tutup dulu. Oke, kita start, kemudian kita request yang pertama. Oke, kita lihat ini adalah request untuk yang HTTP biasa ya. Jadi kalau ini rekan-rekan sudah sangat familiar ya. Jadi kita tahu satu request ini ya protokol TCP-nya masih tidak ada perubahan ya. Tapi HTTP-nya sendiri kita bisa tahu ini ada header-nya, kemudian ada body dan sebagainya ya. Nah, ini datanya bisa ketahuan body daripada ininya. Nah, bagaimana kalau kita request untuk yang HTTP 2 ya. Saya tidak simpan. Oke, saya balik sini, maka saya run HTTP 2. Oke, udah selesai. Saya stop dulu biar nggak terlalu banyak ini ya. Nah, Wireshark kalau Anda menggunakan yang terbaru ya, sudah mendukung untuk HTTP 2 ya, tinggal press enter. Oh, saya ini aja yang lebih simpel. Oh, sorry. Saya belum record nih ya, pantesan. Oke, kita lihat Kompas aja lebih ini. Oke, saya stop dulu. Oke, ini kayak sebentar. Satu lagi ya. Oke. Biasanya dia nge-lag di sini. Oke, kita coba. Saya mau dapatkan request
yang tadi itu ya. Oke, saya stop. Oke, kita dapatkan HTTP 2-nya. Oke, nah ini ya. Nah, ini menarik nih ya. Oke, kita lihat request untuk yang header-nya nih ya. Jadi ini request untuk yang jQuery-nya. Apa yang terjadi di sini? Maka di dalam HTTP ini dia memisahkan stream antara header sama datanya. Jadi dalam header sendiri kita punya frame di sini, request-nya seperti itu ya. Jadi secara teknikalnya ya, bahwa request HTTP 2 itu akan sama dengan request HTTP 1.1. Jadi tidak ada perubahan request-nya. Tapi yang membedakan adalah data yang dikirim ya. Jadi data dikirim ini adalah header-nya dalam bentuk stream. Jadi panjangan sekian, maka ini akan dapatkan stream seperti ini. Jadi si header-nya ini dipotong-potong ya di sininya ya. Kemudian kita lihat bagian datanya ya, ini data nih. Oke, kita lihat stream datanya. Nah, ini perubahan datanya. Jadi isi daripada data si bodinya itu ya. Kita lihat ini. Nah, satu lagi aplikasi ini text CSS. Oke, apa nih? Ini gambar ya. Sorry, ping data. Oke. Jadi sebenarnya itu kalau kita lihat HTTP 2 ini ya, ada namanya stream datanya, kemudian data type datanya, kemudian body, kemudian content encoded-nya. Sebenarnya itu saya mau bahas ini ya, tapi mungkin waktunya terpisah ya. Dan itulah cara kita melakukan analisa nih. Jadi kalau kalian mau analisa silakan. Dan terakhir untuk implementasinya itu ya, kalau kita menggunakan Node.js ya Anda bisa gunakan stream seperti ini ya. Di beberapa aplikasi web itu sudah mendukung ya. Jadi kalau misalkan Anda gunakan Node.js, maka tinggal kita aktifkan HTTP 2 ini, kemudian kita open socketnya, HTTP servernya, jangan lupa sertifikatnya ya, sertifikat sama ininya. Oke, itu aja menurut saya untuk yang .NET ya sudah mendukung kalau Anda pakai .NET Core yang 3.1, Java itu Java 9 ke atas ya. Java 9 ke atas sudah bisa mendukung soket untuk yang HTTP 2 ya. Jadi ini memungkinkan untuk request HTTP 2 di dalam client-nya ya. Mungkin itu saja dari saya dan saya. Oke, mungkin itu dari saya. Ada yang mau tanyakan satu question aja ya, satu pertanyaan aja kalau misalkan rekan-rekan. Satu pertanyaan Pak. Ya, nanti yang lainnya di YouTube aja. Takutnya ada yang mau keluar nih. Oke, silakan. Ya, Pak. Tadi tentang besaran latensi dan bandwidth itu pengaruhnya. Itu di sisi mana tuh Pak? Di sisi server atau ada juga pengaruh dari sisi request klien dalam hal ini yang merequest? Komparasi antara latensi bandwidth antara di HTTP 2 dan HTTP 1. Terima kasih Pak. Ya, kalau yang tadi berbicara secara umum ya. Jadi kita kan kalau bandwidth sama latensi itu kan nggak bisa sepotong-sepotong ya. Jadi harus end to end. Dalam artian servernya di mana, kliennya ada di mana. Nah, itu yang penting di sana. Nah, bandwidth itu bisa dikatakan ya diambil rata-rata lah. Kalau memang kita mau uji analisa ya kita isolasi aja networknya tanpa menggunakan beberapa node ya.
Jadi node-nya server langsung direct ke node-nya si kliennya. Nah, bandwidth itu ya total keseluruhan. Jadi kalau kita lihat ke sana. Nah, tadi saya kasih contoh itu ada aplikasi ya, itu simulasinya ada aplikasi, kemudian kita request di sisi klien ya. Kalau misalkan bandwidth-nya kecil, ya logika kita ya pasti lambat ya. Bayangkan kita punya satu data 5 giga, tapi jalannya cuma 10 kilo. Ya mau nggak mau ada sekian waktu untuk mengirim data tersebut ya. Nah, tapi kalau jalannya saya perlebar terus, ya, rupanya kalau hasil studi itu menunjukkan bahwa aplikasi tadi itu tidak mempercepat rupanya, ya, tetap aja segitu. Dia akan mempunyai satu titik tertentu sekian menit atau sekian detik. Ini artinya apa? Artinya apa? Bandwidth itu impact-nya ya bisa dibilang cukup high ya, tetapi kembali lagi ke aplikasi. Jadi kalau orang bilang ya tergantung aplikasinya, memang benar. Jadi bandwidth-nya sudah saya naikin, tapi aplikasi itu masih tetap aja di situ. Berarti artinya apa? Ada proses internal dari aplikasi tersebut ya. Nah, kalau kita kembali lagi tadi latensi itu kan artinya saya bilang nggak bisa sepotong-sepotong end to end. Jadi latensi itu bisa dari sisi aplikasi, dari sisi router, karena mungkin router kan itu perlu waktu ya, perlu waktu antara request yang masuk, kemudian di-forward-kan, atau diputar kemana, dan sebagainya itu juga waktu. Nah, total waktu semua itu ya bisa dibilang latensi. Ya. Nah, kalau latensi itu kita turunkan, maka performa itu jauh lebih signifikan. Nah, jadi kata kunci studi tadi itu, kalau latensinya saya turunkan, itu jauh lebih efektif. Nah, cuman jadi pertanyaan itu umumnya, latensi yang mana kita harus turunkan? Ya kan? Nah, ini jadi masalah, apakah latensi di routernya, atau latensi di sisi aplikasi, dan sebagainya. Nah, dalam konteksnya HTTP ini, maka kita ngomongin di sisi web servernya. Ya, jadi kita nggak bahas routernya. Router mungkin ada topik sendiri ya, gimana ngurangi latensi di sisi router. Tapi kalau kita konteksnya si web server, latensi daripada web server itu bisa kita turunkan kalau kita menerapkan HTTP 2 itu. Entah itu dikompres, entah itu paketnya di streaming. Kalau HTTP plain text itu kan bayangkan kalau kita kirim hello world, ya kata-kata biasa, hello world kata 10 karakter, itu header-nya ada berapa? Seperti ingat dulu ya, ada satu humor web service. Jadi kita kirim satu hello world, tapi envelope-nya gede, ditambah lagi header HTTP-nya gede. Jadi paket yang mestinya cuma 10 karakter, diterimanya bisa jadi 10 kilobyte, karena ada XML-nya, kemudian ada header daripada HTTP itu sendiri. Nah, ini yang latensinya menjadi tinggi. Nah, ini yang kenapa dengan menggunakan protokol ini ya paling tidak mengurangi di sisi web server. Kalau memang ideal memang harus dites ya Pak. Jadi di sisi web servernya, routernya, atau routernya kemana tinggal kita simulasikan. Ini cocok sih kalau mau riset tentang performance analisa di sisi network ini. Mungkin itu aja. Atau mau satu lagi atau gimana? Ada satu topik, satu pertanyaan? Cukup? Oke, cukup ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan di link YouTube-nya aja, tadi itu saya mau ngetes nggak muncul YouTube-nya. Jadi nanti saya kirim ke situ aja si streamingnya ini. Oke, dari saya mungkin cukup aja. Sebelumnya saya juga minta maaf, mungkin delay-nya terlalu lama ya, di sekitar 13 menit, yang mestinya 30 menit. Dari saya mungkin itu aja, dan semoga ini berguna untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.